Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur tersanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Limpahan dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada manusia teladan sepanjang masa Nabi Muhammad SAW. Para pendengar, perkara yang dapat menggugurkan kafarat. Kafarat dan dosa orang yang bersumpah dapat gugur karena dua perkara. Pertama, mengerjakan perkara yang disumpah untuk dikerjakan dan meninggalkan apa yang disumpahkan untuk ditinggalkan, atau mengerjakan apa yang disumpahkan itu untuk ditinggalkan atau meninggalkan apa yang disumpahkan untuk dikerjakan. Tetapi hal itu dilakukan karena lupa atau tidak disengaja atau dipaksa berdasarkan sabda Rasulullah. Rufi'a an ummatil hata'u wan nisyanu wa mas tukrihu alaihi. Umatku dimaafkan karena kesalahan, kelupaan, dan keterpaksaan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian mengecualikan keadaan ketika mengucapkan sumpah, seperti mengatakan jika Allah menghendakinya atau kecuali jika Allah menghendakinya. Jika pengecualian itu dilakukan dalam majelis di mana ia mengucapkan sumpah tersebut, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, man khalafa faqala insyaallah lam yahnas. Barang siapa yang bersumpah lalu ia mengatakan jika Allah menghendaki, maka ia tidak menanggung dosa bila tidak memenuhi sumpahnya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka jika ia tidak menanggung dosa, tidak ada dosa dan tidak ada pula kafarat atasnya. Kemudian disunahkan membatalkan sumpah dalam perkara-perkara kebaikan. Disunahkan bagi seorang muslim jika ia bersumpah akan meninggalkan suatu perkara di antara perkara-perkara yang baik, agar ia mengerjakan kebaikan yang hendak ditinggalkannya dan menggugurkan sumpahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 224. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Rasulullah bersabda, iza khalafta ala yaminin wa ra'aita ghairaha khairan minha wa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yaminik. Jika kamu mengucapkan suatu sumpah, kemudian kamu melihat sesuatu yang lebih baik dari itu, maka lakukanlah perkara yang lebih baik tersebut. Dan tebuslah sumpah yang telah kamu ucapkan dengan kafarat. Diriwayatkan oleh Muslim, hadis 652. Kewajiban melaksanakan sumpah. Jika seorang muslim bersumpah kepada saudaranya agar ia melakukan sesuatu, maka saudaranya tersebut wajib melaksanakan apa yang dimintanya dengan sumpahnya dan tidak membuatnya melanggar sumpahnya itu. Jika memungkinkan baginya untuk melakukan atau meninggalkan apa yang diminta dilakukannya dengan sumpahnya. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah kepada seorang perempuan yang mendapatkan hadiah berupa kurma, lalu ia memakan sebagian dan menyisakan sebagian yang lain. Kemudian perempuan yang
memberikan hadiah tersebut bersumpah kepada yang diberi agar memakan sisanya, tetapi yang diberi menolak. Maka Rasulullah bersabda kepada yang diberi itu, "Abirriha wa inna isma alal muhannisi." Lakukanlah permintaan yang dilakukan dengan sumpah itu, karena sesungguhnya dosa itu bagi orang yang melanggar sumpah. Diriwayatkan oleh Ahmad. Para pendengar, sumpah bergantung pada niat orang yang bersumpah. Rujukan pengingkaran sumpah atau sebaliknya diletakkan pada niat orang yang bersumpah. Karena semua perbuatan itu bergantung pada niatnya. Dan setiap orang mendapatkan apa-apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, orang yang bersumpah tidak akan tidur dan di atas tanah, tetapi yang ia maksudkan adalah ranjang. Maka sumpah yang berlaku adalah sesuai dengan apa yang dimaksudkannya tersebut, yakni ranjang. Jadi, ia tidak melanggar sumpahnya jika ia tidak tidur di atas ranjang. Kemudian orang yang bersumpah tidak akan memakai kain katun untuk baju, lalu ia memakainya untuk celana, maka ia tidak termasuk mengingkari sumpahnya jika ia hanya memaksudkannya dengan baju saja. Tetapi jika maksudnya adalah segala pakaian, baju maupun celana, maka ia telah melanggar sumpahnya. Kemudian, kafarat denda dari sumpah adalah 1. Memberi makan 10 orang miskin dengan memberikan 1 mud 544 gram dari makanan pokok kepada masing-masing mereka, atau mengumpulkan mereka untuk makan siang atau makan malam sampai mereka kenyang, atau memberikan roti, nasi dengan beberapa lauk kepada masing-masing dari 10 orang miskin tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan pakaian yang layak dipakai untuk sholat kepada mereka. Jika ia memberikannya kepada wanita, maka ia harus memberikannya kepadanya beserta kerudung atau penutup kepalanya, karena hal itu adalah ukuran minimal bagi pakaian wanita yang dapat dipergunakan untuk sholat. Ketiga, memerdekakan budak yang beriman. Keempat, berpuasa 3 hari berturut-turut jika mampu. Jika tidak, ia dapat berpuasa pada hari-hari yang terpisah-pisah. Ketentuan mengenai kafarat ini harus dilaksanakan secara beruntun, yakni tidak boleh beralih pada puasa kecuali setelah dalam kenyataannya ia tidak mampu memberi makan atau pakaian atau memerdekakan budak. Hal ini berdasarkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima aqadtumul ayman wa kaffaratuhu it'amu asyarati masyakini min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru waqabatin faman lam yajid fasiyamu salasatin ayyam zalika kafaratu aymanikum iza halaftum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak
sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah. Bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.